3, action. Trit. Ya, sebentar nama yang sekarang berada di dalam ruangan Bapak Kepala Dinas BPNPD dan Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya yang mau nyamperin beliau dan kita akan berbincang-bincang hangat sedikit tentang bagaimana perkembangan atau mungkin pengelolaan dari dana desa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Ternyata ganteng juga ya. Dan sekarang saya bersama Kepala Dinas DPMPD dan Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Nadi Ashari. Luar biasa. Mari silakan. Oke. Aduh, ruangannya nyaman sekali. Alhamdulillah. Hebat. Ini senang kenyamanan yang diberikan di desa-desa. Dan hari ini nih beruntung sekali Tiang bisa bertemu sama Bapak sendiri, dan kita akan sedikit tentang menyinggung masalah dana desa. Nah, ini kan memang yang digaung-gaungkan pemerintah, dan ini memang tujuannya adalah bagaimana dengan dana desa ini bisa membangun kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Tapi efektifkah penggunaan dana desa itu yang akan kita bicarakan. Nah, seperti itu. Nah, ini kan sudah dari 2015 sampai 2020 ini udah 6 tahun digelontorkannya dana desa. Di 2020 ini sudah efektif apa gimana? Alhamdulillah. Selamat pagi pemirsa TV9 yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bincang dengan Ahmad Songel dari TV9. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini ada manfaatnya untuk masyarakat dari Nusa Tenggara Barat, khususnya saudara-saudara kita kepala desa yang ada di seluruh Nusa Tenggara Barat. Jadi masalah dana desa kita cukup efektif di dalam proses pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Tentunya sebelum mungkin kita mengarah kepada dana ini, perlu kami sampaikan dulu bagaimana perkembangan dana yang ada di Nusa Tenggara Barat dan desa kita. Jadi luar biasa spektakulernya, luar biasa peningkatannya. Ini tentunya dalam rangka bagaimana untuk kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dari 2015 sampai 2020 ini luar biasa peningkatannya, dari 307 miliar sampai sekarang ini 2020 itu lebih kurang 1,2 triliun 1,2 triliun. Artinya ini suatu jumlah yang sangat luar biasa besarnya. Dan kalau kita rata-ratakan per desa itu lebih kurang antara 1 miliar sampai 2,6. Itu apakah ada peningkatan dari tahun? Mungkin tahun ini ada penambahan? Sangat luar biasa. Dari 2019 itu 1,181 triliun. Sekarang 2020 ini jumlahnya 1,234 triliun. Artinya ini lebih kurang 50 miliar peningkatannya untuk 2020. Tentunya apa efeknya? Ini luar biasa, cukup efektif di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini tentunya dapat dilihat dari beberapa faktor ya. Perubahan status desa, perubahan dari tahun 2017 kita dari 2000 sampai 2020. Status desa sangat tertinggal. Tahun 2017 itu lebih kurang 12 desa, dan 2018 itu menurun menjadi 8 yang sangat tertinggal. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 itu menjadi 5 desa yang sangat tertinggal. Kemudian berikutnya yang tertinggal, yang tadinya 2017 itu berjumlah 364 desa, ini sangat signifikan juga penurunannya. Untuk 2019
2018 itu lebih kurang 208 desa. Dan 2019 itu jumlah desa yang tertinggal itu mencapai 669. Jadi lebih kurang penurunannya 48,07%. Kemudian berikutnya yang berkembang, yang tahun 2017 itu adalah 553 desa, dan tahun 2018 menjadi 665 desa, dan 2019 juga meningkat menjadi 669 desa. Ini yang berkembang. Nah, setelah berkembang ini itu ada desa maju. Yang desa maju ini tahun 2017 63 desa, dan 2018 123 desa, dan terakhir 2019 menjadi 218. Sehingga peningkatannya dari berkembang ke maju ini luar biasa, yaitu lebih kurang 77%. Sedangkan yang mandiri ini yang tadinya 2017 3, 2008 itu 1. Mengapa terjadi penurunan? Ini karena memang terjadi gempa waktu 2014, sehingga yang mandiri ini berubah dia menjadi statusnya menjadi tertinggal karena pengaruh gempa. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 ini meningkat menjadi 5 desa yang mandiri, yaitu ada di Lombok Timur 1, di Lombok Tengah 2, Sumbawa 1, dan Bima 1. Ini artinya ada peningkatan yang sangat signifikan. Kalau kita berbicara persentase dari mandiri ini, dari 1 menjadi 5 itu lebih kurang 400%. Dan tentunya kita harapkan dengan dana desa yang ada yang meningkat ini, insya Allah ke depan kita harapkan supaya desa ini ya paling tidak semuanya maju. Kemudian ada tren cukup efektifnya dana desa ini, ada tren perubahan pembangunan jenis kegiatan yang didanai dengan dana desa. Seperti alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur ini mengalami penurunan, beralih ke alokasi dana untuk kegiatan yang mendukung pengembangan ekonomi di desa, ya, seperti BUMDes dan desa wisata. Ini tentunya kita lihat dari tahun ke tahun, dari 2015 penurunan yang tadinya fokus kepada infrastruktur, dari tahun ke tahun itu menjadi berkurang. Sehingga pada tahun 2019 ini untuk infrastruktur itu signifikan penurunannya lebih kurang 40% menjadi 62% untuk infrastruktur. Itu penurunannya itu karena apa? Penyebabnya apa? Apakah memang sengaja ini tidak difokuskan pada infrastruktur lagi? Bagaimana? Ya memang dari tahun pertama masuk dana desa ini memang kan fokusnya ke infrastruktur. Tahun pertama, kedua, ketiga infrastruktur. Dan sekarang tentunya infrastruktur yang ada sudah cukup memadai. Perlu dialihkan ke yang lain yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat desa, termasuk bagaimana pengobatan kemiskinan. Nah, ini dari awal ini kan bagaimana akses ekonomi itu berjalan, ada jalan-jalan desa, jalan lingkungan, itu perlu. Karena tanpa itu tentunya akses ekonominya akan terputus, ya. Sehingga itu mengutamakan infrastruktur. Dan sekarang ini sudah beralih kepada bagaimana peningkatan ekonomi di desa, yaitu BUMDes dan desa wisata. Dan juga adanya alokasi dana desa ini untuk mendukung 13 program. Nah, program apa saja? Kemiskinan, ya. 13 program kemiskinan ini yaitu antara lain rumah tangga layak huni, ya, RTLH, sanitasi, terus untuk pengembangan untuk bank sampah, itu pengelolaan sampah. Kemudian berikutnya kesehatan, ada posyandu dan poskesdes. Kemudian pendidikan untuk PAUD dan
lingkungan tadi sudah saya sebut masalah bagaimana kelembagaan bank sampah ini ditingkatkan. Tentunya di sini adanya intervensi dana desa kepada BUMDes, sehingga nanti diwajibkan setiap BUMDes ini membuat bank sampah di masing-masing desa. Jadi kalau kita lihat dari data yang diperkirakan Mami tadi itu udah kalau dalam musik mengatakan keefektifannya itu udah terlalu efektif. Ya, saya katakan efektif. Kenapa? Karena ada banyak sekali peningkatan yang didapatkan sejauh ini gitu. Oke, kita nanti akan kembali lagi berbincang sama Bapak Kepala Dinas Ekonomi dan Kreatif Provinsi NTB setelah yang satu. Ada data-data lagi? Sudah. Nama-nama desa itu Belum. Terlalu banyak kayaknya kalau nama desa. Nanti jadi lagu nanti nama desanya. Kita kembali lagi nanti kepada proses dari pengembangan dia dikatakan sebagai desa berkembang, desa maju, atau desa mandiri. tertinggal berkembang maju dan mandiri. Itu kan perlu ditahu oleh masyarakat. Apakah desa mungkin masyarakat nanti apakah desa sudah dikatakan desa berkembang? Ya, kembali lagi di program masuknya tentunya pasti bersama Kepala Dinas DPNPD dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Haji Askari yang sekarang ini ternyata sudah siap untuk menerima saya dengan sapu. Oke, ini kayaknya mau menyanyi saya juga. Oke, tadi kita udah banyak mendengar bagaimana peningkatan dari pembangunan dari desa-desa yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan dana desa yang sangat banyak sekali dan bagaimana pengolahannya itu sangat efektif untuk pengembangan pembangunan desa. Nah, tadi saya mendengar ada desa tertinggal, sangat tertinggal, ada maju, ada berkembang, nah kategori-kategori seperti ini itu bisa dikatakan seperti itu dilihat dari mana? Ya, tentunya ini dilihat dari dari tingkatan ekonomi yang ada di desa, berbagai aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi memang ada kriteria dalam pendidikan itu, indeks desa membangun itu, terutama yang berkaitan dengan aspek lingkungan. Jadi di sana dari aspek lingkungan ini makanya kita harapkan adanya intervensi dana desa kepada BUMDes dari penyertaan modal kepala desa kepada BUMDes. Nanti diharapkan itu juga harus ada ada bank sampah. Sehingga nanti kita inginkan ada semacam sistem yang ada dari dari keluarga. Setelah itu mungkin ke kardus ini nanti ke bank sampah. Ini apa? Kemudian kedua dari aspek kesehatan. Kesehatan ini ada sesuai dengan program unggulan di provinsi ada revitalisasi posyandu. Tentunya di sini diharapkan juga ada insentif untuk posyandu, untuk pokja posyandu. Diharapkan juga ini ada intervensi dana desa dan itu sudah berjalan minimal 150 per per kader. Dan alhamdulillah ini untuk seluruh NTB ini sudah semua mengintervensi dana desa. Dan kemudian berikutnya dari aspek ekonomi, di sini adanya BUMDes ini luar biasa peningkatannya, yang 995 desa itu sudah lebih kurang yang mendirikan BUMDes itu adalah 930-an desa. Artinya lagi sedikit sekali yang belum, lagi 20-an. Tetapi tentunya di sini syarat berdirinya BUMDes itu harus ada perdes. Dan ini yang punya perdes ini baru hanya 700-an.
dan yang belum sekitar 200 sampai 300 ini yang perlu kita fasilitasi juga di dalam pengelolaan BUMDes. Ini berarti menyatakan bahwa ini sudah berjalan dengan normal dan maksimal. Bagaimana perjalanan dari dialokasikannya dana desa ini. Nah, kalau kita bicara seperti itu, berarti ini suatu hal yang sangat luar biasa, efektif sekali. Nah, saya ingin tahu apa sih yang mempengaruhi keefektifan dari pengelolaan dana desa ini. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektifnya dana desa ini tentu yang pertama dan utama adalah dari LPDMDes-nya. Bagaimana perencanaan pembangunan desa itu yang berkualitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Adanya musdus dari musyawarah dusun, dari musyawarah kepala desa, dan ini mengundang semua stakeholder. Berarti semua masyarakat dari tingkat golongan, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM yang terkait. Ada BPD di sana selaku yang akan membuat kebijakan, selaku wakil rakyat yang ada di yang di desa, dan unsur-unsur dari aparat juga. Sehingga perencanaan ini diharapkan betul-betul efektif dan bisa menjadi acuan desa di dalam proses pembangunan yang ada. Kemudian berikutnya tersedianya sumber daya manusia yang memadai. Nah, tentunya ini berbicara SDM ini memang fenomena kita di seluruh Indonesia termasuk dari NTB. Itu makanya perlu kita di DPMPD ini punya tugas dalam bagaimana pembinaan kepada aparatur, bagaimana dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa. Memberikan bimbingan, bimbingan sosialisasi segala macam kepada aparat desa. Kemudian berikutnya adanya sistem pengawasan pembangunan. Ada yang sifatnya internal, eksternal, ada juga dari masyarakat. Internal tentunya ada inspektorat di sini kan. Ada yang eksternal itu nanti ada BPK dan terus ada juga dari masyarakat. LSM itu diberikan ruang untuk mengawasi. LSM diberikan ruang tentunya dalam rangka bagaimana efektifnya desa itu supaya betul-betul terlaksana sesuai dengan aturan dan proses yang ada. Apakah masyarakat biasa juga bisa? Bisa juga. Jadi intinya semua masyarakat bisa menilai gitu, bisa memberikan masukan-masukan kepada desa demi terlaksananya pembangunan yang lebih efektif untuk kepentingan masyarakat. Tapi tentunya dalam pengawasan dari masyarakat kan kita nggak tahu mungkin ada batasan-batasan yang diberikan bagaimana mengawasi pengelolaan dana desa. Ya, kalau masyarakat tentunya kan melihat ini kan yang dimasukkan partisipatif itu adalah tentunya ini adanya partisipasi masyarakat, adanya dukungan masyarakat, masukan masyarakat dalam rangka bagaimana membangun di desa itu lebih bagus. Yang mungkin melihat ini ada katakanlah misalnya dalam satu ketika ada proyek jalan, mungkin ini kurang tepat ya kira-kira begitulah. Oh gitu, ya masyarakat juga ikut. Ya, secara langsung juga ikut. Memang di sini semua elemen dari desa itu mulai dari masyarakat, SDM desa juga ikut sertakan bagaimana mengelola yang namanya dana desa ini. Nah seperti itu. Nah kalau kita berbicara masalah pengelolaan, seperti apa sih pengelolaan dana desa ini? Jadi namanya pengelolaan dana desa ini seharusnya dia memang harus memenuhi asas transparansi ya. Transparansi partisipatif. Namanya transparansi minimal kepala desa memampangkan. Jadi sumber-sumber dana desa itu apa saja. Bisa dari dana desa dari APBN atau dari DIY, dari kabupaten atau pihak ketiga. Harus jelas. Dan peruntukannya untuk apa saja. 1, 2, 3 misalnya untuk pembangunan jalan, untuk sanitasi dan lain-lainnya. Lalu itu bisa dipampangkan di depan kantor desa atau di depan rumah-rumah kadus sehingga masyarakat bisa melihat secara umum inilah yang akan dibangun oleh desa. Dan ini memang akan diketahui sama masyarakat bahwa pembangunan itu berdasarkan kesepakatan kita bersama. Dan itu diharuskan bagi setiap desa untuk membuat memampang
informasi dana desa itu. Bila perlu ditempatkan yang sifatnya strategis, misalnya pas di jalan-jalan masuk di sana, ada sumber-sumber dana desa, penggunaan dana desa dan lain sebagainya. Apakah hal semacam itu menjamin transparansi dari apa yang di dana desa yang dipakai? Tapi paling tidak dengan adanya informasi itu masyarakat melihat bahwa dana desa itu sumbernya sudah tahu dari mana-mana kan, berapa besarannya, terus untuk apa saja itu secara umum masyarakat lihat, sehingga nanti ketika dilihat paparan ada dana desa seperti itu, apakah sudah dilaksanakan sesuai enggak kan, kira-kira begitu. Di sanalah nanti bagaimana partisipasi masyarakat itu akan lebih efektif dan lebih aktif di dalam memberikan masukan-masukan. Jadi kita memang sebagai masyarakat juga ikut berinisiatif Harus bagaimana mengawasi, kemudian bagaimana melihat pengelolaan seperti apa sih. Dan sekarang sudah tidak zamannya lagi kita sembunyi-sembunyi, sudah ada. Makanya ada di dalam salam-salam desa yang kita baca, misalnya desaku maju, desaku bermartabat, desaku bebas korupsi. Oh gitu, luar biasa ya. Iya. Apa tadi nih? Desaku maju, desaku bermartabat, desaku bebas korupsi. Itu semua desa yang ada di Nusa Tenggara Barat tuh. Ya makanya ya kita harapkan dengan salam-salam itu akan memberikan introspeksi kepada kita untuk bisa bekerja yang lebih positif dan lebih baik lagi. Bagaimana hal semacam ini kan karena memang anggarannya sangat luar biasa dan itu perlu dikelola semaksimal mungkin dan seefektif mungkin untuk bagaimana penggunaan dari dana desa itu tepat sasarannya. Dan itu yang menjadi prioritas utama tentunya bagi DPNPD sendiri gitu ya, bagaimana terus mengawal dan mengawasi pengelolaan dana desa ini sendiri gitu ya. Luar biasa. Nah, ini kalau pengelolaan kan kita tahu sendiri tadi ini pengelolaannya sudah sedemikian rupa, terstruktur dan tentunya terjamin kemana dipakai gitu. Nah, kalau kita bicara masalah sektor, ini untuk dana desa ini sektor apa saja sih yang seharusnya menjadi prioritas dalam penggunaan pengelolaan dana desa? Terima kasih. Jadi sektor-sektor di dalam prioritas dana desa ini yaitu ada sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang memberikan manfaat untuk peningkatan kualitas hidup, kedua peningkatan kesejahteraan, tiga penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik. Tentunya nanti pemirsa bertanya, apa peningkatan kualitas hidup? Jadi peningkatan kualitas hidup ini adalah untuk membiayai pelaksanaan program di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung kepada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kemudian berikutnya, peningkatan kesejahteraan. Ini dalam rangka untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga miskin, dan tentunya juga untuk peningkatan PAD desa itu sendiri. Kemudian berikutnya penanggulangan kemiskinan. Di sini diharapkan dapat membiayai kegiatan program penanggulangan kemiskinan, juga pemutakhiran data masyarakat yang miskin, karena selama ini banyak kita lihat ada tumpang tindih masyarakat miskin dengan tidak miskin. Bahkan ketika ada pembiayaan yang dari pemerintah untuk kepentingan masyarakat miskin, kadang-kadang ada yang tidak miskin itu mendapatkan, sehingga betul-betul pemutakhiran data ini sangat diharapkan supaya tidak terjadi lagi miskin yang terjadi di masyarakat yang tadinya datang di tapi yang mendapatkan sekarang miskin. Dan ini sudah kita lakukan juga di Indonesia, pemutakhiran data ini. Dan ini juga dilakukan sedikit dana desa.
masalah kemiskinan. Kemudian berikutnya bagaimana supaya kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya guna desa ini bisa juga terlaksana, serta bagaimana juga penjagaan kekurangan gizi. Ini salah satu dalam kemiskinan. Kemudian berikutnya adalah untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Tadi sudah kita sebutkan bidang pendidikan apa, misalnya ada PAUD ini yang di desa, terus kesehatan, ada posyandu, bagaimana revitalisasi posyandu itu supaya bisa berjalan. Di sini sekarang sudah revitalisasi posyandu ini adalah posyandu keluarga. Jadi yang diurus itu dari bayi ya, dari balita sampai kepada dewasa kakek nenek. Bukan hanya sekarang terbatas pada balita. Itu revitalisasi. Dan alhamdulillah ini sudah signifikan juga untuk yang dana desa terhadap kegiatan-kegiatan yang bukan sesuai dengan kemampuan dan tapi kalau rutin tiap tahun insya Allah ini bisa sangat efektif. Kami datang sendiri bukan di sektor-sektor ini semua itu di semua desa yang ada di Nusa Tenggara Barat ini yang kita akan bincangkan setelah yang ini mestinya ada anunya, apa namanya? Jidannya. Kayak kita di studio, di studio ada apa-apanya gitu. Ya. Ya, balik lagi bersama Tiang. Maksudnya tadi kita udah panjang lebar bicara tentang semua apa yang di baik dari pengelolaan dana desa sendiri, kemudian sektor mana saja yang bisa disentuh oleh dana desa ini. Dan nah ini sektor-sektor yang tadi dibicarakan nih, apakah semuanya sudah sampai sekarang ini sudah tersentuh atau bagaimana? Jadi alhamdulillah sektor-sektor yang sebenarnya tadi itu sudah semuanya sudah tersentuh dan sudah semua dilaksanakan di masyarakat. Bagaimana pembiayaan desa ini kepada sektor tadi dan kualitas hidup masyarakat, terus dari aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan itu sudah semua tercover. Dan itu intervensi dana desa, penyertaan modal juga kepada BUMDes itu sudah semua. Dan mudah-mudahan dengan ini nanti diharapkan sudah yang tadinya desa-desa yang sangat tertinggal, yang minimal sudah tidak ada lagi, yang sekarang sangat tertinggal 5, yang tertinggal ini masih banyak. Jadi kita harapkan yang tertinggal ini jadi berkembang. Dan untuk tahun 2020 sampai 2003 ini kita harapkan nanti semua desa ini sudah menjadi desa maju semuanya. Sekalipun kita tidak punya target dalam RPJMD, tapi kita dengan adanya dana desa ini, insya Allah kalau betul-betul kepala desanya bekerja, punya inovasi, kreativitas, insya Allah itu bisa menjadi desa maju. Banyak contoh-contoh desa yang sudah bagus, yang tadinya berkembang menjadi maju dan BUMDesnya sudah maju. Ya seperti di Lombok Timur itu lebih kurang 6-10 desa itu. Ada bisa Kembang Kuning, Dasan Lapo, Lendang Nangke, itu Seribu Mumbul, dan lain-lain masih banyak. Di sini sudah masyarakatnya berbelanja online. Jadi kebutuhan masyarakat itu apa? Bisa saya butuh beras, tinggal dia WA, BUMDes datang berasnya. Jadi nggak sana langsung belanja bawa. Itu sudah di Lombok Timur contoh banyak. Kembang Kerang sudah berjalan, Kembang Kuning itu dan lain-lainnya. Itu contoh desa yang sekarang sudah maju. Ya, itu juga perkadana desa itu. Tentunya ini tidak tentunya sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemimpinnya, leadernya, motivasi dari kepala desanya, inovasi-inovasi yang dipakai kepala desanya, yang tadinya itu seperti Kembang Kuning itu, desa wisatanya luar biasa, terus BUMDesnya juga itu, semua itu dikelola oleh BUMDes.
desa wisatanya itu dikelola BUMDes dan semua juga BUMDesmatnya jalan. Itu dikelola Oleh BUMDes. Dan artinya kalau kita berbicara tentang pengentasan kemiskinan dengan 995 desa yang ada di Nusa Tenggara Barat, kalau saja BUMDes ini menyerap tenaga kerja minimal 4 orang per BUMDes ya, itu sudah berapa tenaga kerja yang diserap? Itu sudah lebih kurang 4 ribuan. Itu 4 ribuan tenaga kerja yang bagi desa juga bisa. Sampai bukan itu, kalau 4 lebih kurang ya, kalau 4 sampai 5 di sana. Artinya apa? Ini tenaga kerja yang terserap lebih kurang 4 ribuan lebih. Saya katakan berarti desa bisa menyediakan, bisa membuat lapangan kerja. Bisa, dan memang salah satu prioritas desa itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam itu lapangan pekerjaan pada karya tani tadi. Memang tujuan utamanya seperti itu. Ya. Tapi banyak juga kita lihat ada desa-desa juga yang memang peningkatan dari desanya itu agak lambat. Apakah dari pimpinannya sendiri atau mungkin desanya tidak memiliki program atau bagaimana? Sebenarnya kalau program-program sudah jelas ya. Ya sekarang tadi itu, makanya kita harapkan nanti motivatornya ini kan adalah kepala desa. Inovatornya ini kepala desa. Tergantung kepala desanya. Kalau kepala desanya orang kreatif, orang inovasinya banyak, memikirkan zaman, insya Allah itu seperti yang saya sebutkan desa-desa tadi. Di Lombok Tengah itu juga ada. Itu juga di Lombok Tengah Montong Gamal itu luar biasa juga. Belum yang lain-lain yang saya tidak sebutkan. Di Lumpuh juga ada. Tapi apa perlu dari masyarakat juga untuk mungkin ada gagasan, ide-ide yang bisa diberikan ke desa sendiri? Sangat luar biasa banyaknya. Kan di sana itu ada musyawarah desa, musyawarah pemudanya juga ada dalam rangka bagaimana memberikan masukan-masukan pada kepala desa. Dari juga, nah ini kebijakan-kebijakan bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang responsif itu antara kepala desa dengan PBD ini kan harus dia menjadi satu kesatuan. Jangan sampai nanti kepala desanya A terus BPD-nya B, ini tidak akan nyambung dia. Sehingga harapan kita antara kepala desa, BPD ini terutama betul-betul ini dia senyawa gitu. Karena kebijakan-kebijakan yang ada di desa itu adalah kewenangan mereka. Beliau ini ada kewenangan dalam membentuk kebijakan itu. Nanti itu dibantu oleh pencamat dengan PMD kabupaten masing-masing. Ya, dengan hal semacam ini tentunya mungkin dengan ada desa-desa juga yang mungkin agak lamban perkembangannya, mungkin pengelolaannya yang kurang, ada kurang kreatif juga dari pemerintah desanya sendiri. Nah, dari DPMD sendiri ini antisipasi apa saja sih yang akan dilakukan untuk bagaimana menunjang pengelolaan dana desa ini sendiri? Tentunya antisipasi kita yang sangat mendasar bagaimana kita ini tentang peningkatan kapasitas SDM. Jadi peningkatan kapasitas aparatur desa dengan masyarakatnya, sehingga di dalam proses-proses pembuat kebijakan di desa dari RPJMDes-nya ini nanti betul-betul ini akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas gitu ya. Jadi musyawarah-musyawarah dari Musdus, Musdes sampai kepada output kebijakan itu harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Baiknya kebijakan ini tentunya ditunjang oleh kapasitas SDM desa. Salah satu tugas kita di DPRD Provinsi ini adalah bagaimana pembinaan-pembinaan, memberikan peningkatan kapasitas SDM ini, aparatur desa dan lainnya, sehingga semua kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada di desa itu sesuai dengan aturan dan mekanisme. Contoh kecil untuk pembinaan di ya, contoh kecil kita langsung turun ke desa. Nanti seperti ada di sini ada bidang Pemdes, ada bidang kelembagaan, ada bidang ekonomi. Itu juga dalam rangka nanti masing-masing memberikan masukan dan memberikan peningkatan di bidang masing-masing. Misalnya Pemdes, bagaimana pengelolaan keuangan yang efektif. Ada namanya sistem keuangan desa. Itu diberikan sama teman-teman. Terus bagaimana membuat satu peraturan-peraturan desa yang
responsif di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan juga kita juga punya andil usaha di dalam memberikan masukan-masukan dalam rangka menciptakan, membuat satu kebijakan yang efektif tadi. Itu salah satunya. Kedua, ada rakor-rakor rapat koordinasi. Setelah kita lakukan, ada rakor-rakor sehingga kita ke lapangan melihat bagaimana situasi desa. Kita lihat yang perlu kita berikan rakor-rakor pertama, misalnya desa ABC. Kita tahu bagaimana kondisi desanya, kondisi kapasitas dan hasil halaknya dari semua aspek. Itulah yang kita nanti undang dalam rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi ini, dalam penjelasan ini juga dalam rangka pembinaan. Di sana kita undang ada kepala desanya, nanti ada sek, secara bergilir ada sek. Dan ini setiap tahun kita lakukan. Setiap tahun dilakukan, setiap tahunnya sebulan berapa atau bagaimana? Ya tentunya sesuai, kalau itu sesuai dengan anggaran, kalau kita panggil mereka sesuai dengan anggaran yang ada. Ya. Kalau anggarannya sampai 3-4 kali, ya kita rasa 3-4 kali. Dan setelah itu juga kita turun ke lapangan lagi. Dalam rangka juga itu memantau sejauh mana perkembangan setelah kita injeksi dari semua kegiatan-kegiatan. Itu pemantauan turun ke desa, memantau itu berapa kali? Nah ini kan masing-masing bidang ini sesuai dengan bidangnya. Ya kadang-kadang lebih kurang sampai 5-10 kali. Nah ini untuk 2020 ke depan ini TPNPD sendiri ada program-program yang situ nggak bagaimana terus meningkatkan bagaimana dana desa ini? Sebenarnya ini masalah biasa ini. Ada jitu-jitu sebenarnya. Artinya apa? Program prioritas itu sudah jelas. Tinggal di sini diharapkan di desa itu inovasi kepala desanya. Itu aja pokoknya. Intinya pada ada kepala desa sebagai satu pimpinan. Jadi betul-betul sebagai leader harus mampu menjadi contoh dan mampu menggerakkan semua perangkat-perangkat yang ada di bawahnya. Dan ada wilayah dusun-dusun yang garda terdepan itu dusun. Jadi bagaimana membuat kebijakan kan itu bisa basisnya dari dusun. Karena yang tahu persis masalah bagaimana di dusun itu warganya itu kepala dusun. Sehingga basis perencanaan dan pengelolaan itu ya basis dusun kata-kata itu. Terus kedua, harus mampu memilah bagaimana potensi-potensi yang ada di desa. Jadi sehingga kalau sudah tahu potensi yang ada di desanya, arah kebijakan yang kita buat tentu akan sesuai dengan potensi yang ada. Kalau itu kita lakukan, insya Allah desa kita akan cepat maju gitu. Jadi di dusun, di desa apa kondisi masyarakat kita bagaimana, kondisi kita ini apakah masuk klaster pertanian, klaster kehutanan atau klaster kelautan dan lain sebagainya. Potensi tambahan apa saja. Inilah tugas-tugas dari pimpinan desa itu bersama jajarannya. Sehingga itulah dasarnya membuat kebijakan. Baik, Mik, itu dia mungkin perbincangan tiang bersama Kepala Dinas DPMPD dan Gubernur Capil Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait bagaimana efektifnya pengelolaan dari dana desa. Kalau kita bicara masalah efektif, tentunya ini peran serta dari masyarakat dan pemerintah desa sendiri untuk bagaimana mengelola dana desa ini dengan cermat, dengan kreatif hingga membentuk nanti satu program yang bisa mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kita tutup dia dulu. Oh, tutup gimana? Desaku maju. Oke, desaku maju. Desaku bermartabat. Oke, desaku bebas korupsi. Desaku maju, desaku bermartabat, desaku bebas korupsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kunjungan dari TV9. Semoga berkah untuk desa kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kita sama-sama bagaimana membangun